Halo pemirsa Cokro TV, ini adalah momen kehormatan buat saya ya, host Cokro TV karena kedatangan tamu istimewa, Hasan Nasbi. Udah Hasan, selamat datang ke Cokro. Terima kasih, Ini Mas kali ini Al. datang sebagai kepala PCO ya, Presidential Communications Office. Itu sebenarnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih? Bisa jelaskan nggak itu ininya? Kantor baru Anda itu. Eh, ya kantor, kalau nomenklaturnya kan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Oke. Iya, orang bilangnya KKK kan. Heeh. Iya, tapi mungkin kita butuh nama panggung lah. Oke, 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 oke. Nama panggungnya PCO. Jadi yang resmi nanti PCO, Presidential Kalau Communications Office atau Kantor Kepresidenan, Kantor kalau Komunikasi kalau nama Kepresidenan? KTP-nya ya tetap Kantor Komunikasi Kepresidenan. Oh, oke, oke, Kalau oke. surat menyurat ya dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kepresidenan. oke, oke. Tapi kalau nama panggung kan kita boleh punya nama panggung. Ya, 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 PCO ya. kan Hmm. Presidential Communication Office. Kan kita juga pernah ada satu satu institusi yang pakai bahasa Inggris juga, PMO. Hmm. PMO Prakerja. Oke, oke, oke. Yaitu kan program manajemen office. Iya, PMO Ya, 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 Prakerja. ya. Jadi ini PCO lah kayak gitu. Sebenarnya saya lebih senang PCO meskipun itu Hmm, bisa tertukar dengan CPO. CPO ya. Jadi nanti keliru Nggak kelapa apa-apa. sawit itu. Nggak apa-apa. Jadi kita inilah punya nama panggung Tapi kalau sekali-sekali. KKK juga nanti diplesetkan itu Kuku Iya Klans itu gitu kan? maksudnya. Ya tergantung bagaimana Ya, tapi melihatnya lah. kalau dalam rapat-rapat resmi ya kita kan Kantor Komunikasi Kepresidenan. KKK ya. Iya. Oke, oke. Kalau kita berhubungan dengan publik ya kita pakai nama PCO. Gitu. Saya ingin bicara tentang hal-hal yang terkait dengan soal terbaru lah ya dalam Hmm. politik ya. Pertama tentu saja tentang yang lagi rame nih, Pak Prabowo memanggil sejumlah menteri dan calon menteri. Eh, Terus kemudian ada narasi bahwa ini adalah kalau melihat bahwa banyaknya para menteri Jokowi dan wamennya Jokowi ikut masuk, itu bahwa Jokowi masih cawe-cawe gitu ya. Jadi Pak Prabowo sedang tidak jadi dirinya sendiri istilahnya itu. Jadi ini kayak faktor Jokowi begitu besar gitu. Nah saya melihat tweetnya Bung Hasan bilang bahwa ya itu nggak bisa disebut cawe-cawe karena kan Pak Prabowo tidak dalam ruang sunyi gitu. Dia mendengar masukan ya salah satunya dari Pak Jokowi. Bisa dijelaskan lebih jauh nggak soal itu? Soal faktor Ya, Jokowi ini. saya itu cuman kadang-kadang terganggu saja dengan pernyataan-pernyataan yang keluar dari pikiran yang buruk. Maksudnya pikirannya terlalu buruk menurut saya, sehingga harus melabel orang dengan kata-kata yang buruk juga. Kalau saya berdiskusi dengan Mas Sahal, bukan berarti saya cawe-cawe loh. Dan juga nggak mesti Mas Sahal kemudian kalau mau menunjukkan independensi, kemudian nggak ngomong sama orang lain. Ini kan aneh. Ya, seorang presiden mau membangun bangsa, diskusinya pasti dengan banyak orang. Masa dia googling-googling aja sendiri di kamar terus nyari orang untuk jadi talent misalnya, talent scouting nih, untuk siapa yang akan membantu dia, terus dia googling aja sendiri, nggak mau ada intervensi orang, dia googling aja sendiri. Kan nggak begitu. Kan dia dengar masukan orang, diajak orang bicara, siapa yang bagus untuk ini, panggil orangnya, oh ya dicoba orangnya ditanya, diajak ngobrol, kalau masuk kriteria dia masukkan catatan, terus dia tanya lagi, ajak lagi orang lain, ini bagus nggak, selama ini gimana. Tentu juga salah satu orang yang paling layak ditanya nih di Republik ini siapa? Pak Jokowi kan. Yang sudah 10 tahun itu tahu nih si A, si B, si C kinerjanya gimana itu kan sangat tahu. Dan kalau dengar masukan Pak Jokowi kan bukan berarti Pak Jokowi cawe-cawe. Kan pada ujungnya yang memutuskan Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi jadi apa ya? Teman diskusi sangat layak. Pertama beliau presiden 2 periode. Yang kedua juga beliau adalah orang yang mendukung Pak Prabowo juga untuk untuk menangi Pilpres. Ya. Anaknya Pak Jokowi juga sekarang wakilnya Pak Prabowo. Ada banyak sekali hubungan yang memungkinkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu berdiskusi gitu loh. Banyak ikatannya gitu loh. Tapi itu bukan cawe-cawe karena yang menentukan di akhir kan Pak Prabowo. Setelah ngomong dengan sekian banyak orang, ini oke, yang ini nggak oke, yang ini masuk, yang ini nggak masuk, kan beliau sendiri yang menentukan. Dan ngomong dengan sekian banyak orang, bukan hanya dengan Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi saja gitu dengan ya. Pak Jokowi. Lah kenapa proses-proses seperti itu disebut dengan cawe-cawe? Menurut saya itu ini pernyataan buruk yang keluar dari pikiran yang buruk. Ya, terus kita tuh dikasih makan apa gitu loh.
Maksudnya generasi-generasi sekarang, generasi yang akan datang tuh dikasih makan apa pikirannya? Mau dicekokin dengan pikiran-pikiran buruk terus. Nah, ini yang saya kritik itu. Hmm. Cara memilih angle itu kenapa dengan angle buruk gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi orang kalau misalnya diajak diskusi itu bukan cawe-cawe. Gitu. Kalau misalnya ada beberapa menterinya Pak Jokowi melanjutkan di Pak Prabowo bukan karena cawe-cawe Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo menganggap orang itu layak untuk di posisi itu. Hmm. Maksudnya Ya, ya, ini ya. hal-hal yang sederhana aja menurut saya gitu. Misalnya gini, Ibu Sri Mulyani pernah jadi menterinya Pak SBY kan? Apa kemudian Ibu Sri Mulyani masuk setelah 1,5 tahun misalnya? Atau Ibu Sri Mulyani masuk tahun berapa? 2016? Ya, 2017? Apakah belakangan. itu cawe-cawenya Pak SBY? Kan enggak. Gitu. Apakah ketika misalnya Mas AHY jadi menterinya Pak Jokowi ini walaupun cuma 8 bulan, apakah itu cawe-cawenya Pak SBY? Hmm. Enggak. Kan Pak Jokowi yang mutusin. Ya, Ini enggak cawe-cawe. Tapi apakah Pak Jokowi itu browsing-browsing sendiri aja? Enggak. Apakah Pak Jokowi ngajak orang lain ngomong? Iya. Pak Prabowo. Pak Jokowi nih waktu Oh, yang mutuskan dulu, waktu AHY, dulu. Ya, ya, waktu ya. mutuskan Bu Ya, Sri ya. Mulyani, waktu Betul. mutuskan AHY masuk, apakah itu cawe-cawenya Pak SBY? Kan Hmm. enggak. Jadi kalau kayak gitu, ini bisa dibilang konspiratif nih. Saya hadir sekarang di Cokro TV bisa dianggap Cokro TV dibayar loh. Kalau dengan pikiran yang buruk loh. Betul, betul, betul. Kalau saya tiba-tiba naik kereta sama Mas Sahal dari Jakarta menuju Surabaya, kita bangku sebelahan, kelihatan sama media yang itu, Hmm. bisa dianggap kita sedang konspirasi loh, merencanakan sebuah narasi apa loh. Ya, betul, betul. Karena itu statement keluar dari pikiran yang buruk. Ya. Jadi Nah, generasi kita mau dikasih makan pikirannya hari ini mau dikasih makan dengan pikiran-pikiran yang buruk atau dengan pikiran-pikiran yang benar gitu. nah, ini terkait dengan soal pikiran buruk ini kan. Saya juga baca tweetnya Uda Hasan ya tentang apa narasi pikiran buruk yang seperti tanduk. Dia berubah menjadi tanduk yang kemudian menikam kepalanya sendiri. Nah, ini membunuh kan dirinya untuk sendiri. merespon bocor alus Tempo. Nah, Iya, ini iya. saya mau membahas juga ini Ini soal pikiran minta buruk pendapat juga sekali. soal bocor alus Tempo. Kan kemarin bocor alus bilang bahwa ini ada upaya menjelang Jokowi turun, itu ada upaya untuk jor-joran kampanye tentang keberhasilan Jokowi gitu ya. Dan itu menurut narasi Tempo, narasi bocor alus, bagian dari upaya untuk pertama mencari validasi. Gitu. Itu kan memang tugasnya kalau tugasnya Pak Presiden kalau untuk mengungkapkan keberhasilan atau kerjanya itu tugasnya. Kenapa harus pakai kampanye? Gitu. Yang kedua bayar orang besar-besaran gitu kan. Ada yang sampai punya rumah di Kemang dan seterusnya gitu. Kalau menurut si bocor alus. Kemudian ini cara untuk menutupi track record Pak Jokowi sebagai perusak demokrasi gitu. Jadi itu yang dikembangkan oleh bocor alus Tempo gitu. Nah, saya merasa bahwa ini tanggapan dari Uda Hasan tentang pikiran kotor yang seperti tanduk itu jadi menarik nih untuk gimana Anda melihatnya itu? Ya itu yang saya tuh sebenarnya agak-agak khawatir generasi-generasi kita, generasi anak-anak kita nanti dikasih makan dengan pikiran-pikiran buruk. Pikiran buruk itu terejawantahkan, termanifestasikan dengan statement-statement yang buruk. Statement yang buruk itu nggak harus selalu kata-kata maki-makian. Tapi suuzon itu juga sesuatu yang buruk gitu. Berburuk sangka itu juga gini. Kalau ke saya ditanyakan apakah ada penggalangan, saya bilang nggak ada penggalangan kok. Kita tidak kampanye dan tidak mengikuti pemilihan apa-apa nih. Di level negara ini, di level pusat tidak sedang kampanye dan tidak ada pemilihan apa-apa. Jadi tidak ada penggalangan apa-apa. Bahasanya penggalangan. Apanya yang digalang? Gitu. Apakah ini kampanye besar-besaran? Kampanye besar-besaran bagaimana? Kalau kampanye Pilpres, Anda bilang kampanye besar-besaran masuk akal. Ada orang yang lagi kampanye Pilgub, kampanye dia besar-besaran di daerah provinsi dia masuk akal. Ini kan yang dia sebut itu, sebut-sebut nama saya juga. Itu seolah-olah saya melakukan kejahatan karena melakukan rapat gitu. Iya. Saya kan kepala kantor komunikasi kepresidenan, terus Anda berharap saya rapat apa? Itu kan kita menjalankan tugas, menyiapkan narasi untuk akhir masa periode pemerintahan Pak Jokowi. Tapi
yang perlu diketahui oleh publik, Pak, setiap tahun itu seluruh kementerian dan lembaga menyiapkan hasil capaian mereka. Hmm. Untuk akhir tahun tuh mereka menyiapkan hasil capaian mereka, kan mereka punya KPI, terus ada indikator-indikatornya kan, terus mereka kalau udah tercapai mereka sampaikan, itu bagian dari laporan kepada publik kan. Ya. Nah, untuk tahun 2024 ini juga mereka dari setahun lalu sudah menyiapkan. Laporan akhir periode ini mereka sudah siapkan. Kantor saya ini kan kantor baru, usianya kan baru 2 bulan ini. Nah, kita itu kan hanya membantu mereka memilih dari sekian banyak capaian, misalnya 100 capaian, 200 capaian, kita pilih mana yang misalnya kalau 100-100-nya dituangkan gitu kan di dalam bentuk pesan kan orang mau lihat yang mana. Cari aja champion-championnya. Kan Highlight lah ya, iya, highlight di yang semua paling KL itu kan ada betul, betul. champion-champion capaian mereka, itu aja yang disampaikan. Hmm. Dan bagaimana supaya masyarakat ngeh dengan capaian itu kan ada strateginya. Ini kayak rapat redaksi, Mas. Ya, ya. Kan ini pemerintah lagi rapat redaksi nih. Kenapa harus di-framing sebagai sebuah kegiatan diam-diam, skandal diam-diam, seolah-olah ini acara diam-diam, ngumpet-ngumpet, kegiatan bawah tanah, kemudian media itu dapat bocorannya. Enggak. Itu bahkan di acara itu, di kegiatan itu, pintu ruangan itu aja nggak kita tutup. Karena banyak sekali yang datang. Berbagai kementerian datang, bawa staf dan segala macam, karena nggak muat, iya pintunya aja nggak kita tutup gitu loh. Dan bukan rapat diam-diam kan. Ini kayak semacam rapat redaksi aja. Dan rapat redaksi ini menyampaikan berita baik. Capaian-capaian pemerintah itu yang kita sampaikan kepada publik. Lebih masuk akal kita mencurigai rapat redaksi yang akan menyampaikan berita buruk loh. Kita nggak lagi jelek-jelekin orang loh. Kita lagi nggak memframing orang jelek loh. Kita rapat redaksi untuk menyampaikan berita baik. Makanya saya bilang, lebih masuk akal kita mencurigai rapat redaksi yang memberitakan berita buruk. Daripada ini kan rapat redaksi, kenapa nggak boleh rapat redaksi? Kebetulan pada saat itu saya pemimpin redaksinya kan gitu. Gitu. Dan ini bukan sebuah kejahatan gitu. Jadi itu yang saya bilang, kalau keluar, iya kan bahasanya Hasan Nasbi tidak ketinggalan ikut segala macam. Betul. Orang lagi menjalankan tugas lah. Justru kalau misalnya saya tidak menjalankan tugas, dia beritakan nggak apa-apa. Kalau orang menjalankan tugas, nah soal capaian prestasi, kalau prestasi kan emang sudah kewajibannya dia, iya. Ada orang ditunjuk jadi CEO perusahaan kan kewajibannya besarkan perusahaan. Kalau perusahaannya besar, dia boleh klaim sebagai prestasi nggak? Boleh. Saya punya anak, kewajiban saya memprovide anak-anak saya dengan makanan, pendidikan, rumah yang layak kan? Ketika anak-anak saya sukses, boleh nggak saya banggakan? Sebagai prestasi saya sebagai orang tua. Boleh. Itu yang saya bilang, kenapa pikiran Anda buruk sekali? Iya. Terus orang nggak boleh nyampaikan apa yang sudah dia capai. Masa nggak boleh? Dan disebutnya itu kayak sekali. Mencari validasi, pengakuan gitu. Enggak lah, kan Pak Jokowi sudah mau selesai. Jadi dia berpikir apa? Pak Jokowi kan sudah selesai. Dan ini kan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan, disampaikan kepada publik ini loh, gitu. Dan mau nggak mau lah, kita harus membiasakan tradisi loh. Sudah 2 periode seorang presiden berbuat, tentu ada kekurangan. Tapi timbang dengan fair dong. Anda di kepala harus punya timbangan nih. Kita semua harus punya timbangan dalam kepala kita. Mana yang lebih banyak jasanya atau kekurangannya? Kalau menurut saya nih, makanya hasil surveinya masih 75% kan? Approval rating kan? Karena di dalam kepala masyarakat itu ada timbangan. Bukan berarti nggak ada kekurangan di kepala masyarakat. Ada. Masyarakat nganggap ini sukses semua. Enggak. Pasti masyarakat nganggap, yo ini ada yang kurang, ini ada yang masalah, ini ada yang belum. Tapi secara keseluruhan ketika ditimbang, yang lebih banyak adalah jasa dan manfaat yang diberikan oleh negara selama masa kepemimpinan Pak Jokowi. Makanya approval ratingnya masih 75%. Jadi yang kayak gitu loh. Jadi kesimpulannya, ini bukan kemudian berikan berita bohong, enggak. Disebut klaim keberhasilan. Enggak klaim keberhasilan, ada angkanya. Ada datanya kok. Ini bukan klaim keberhasilan. Jadi pakai uang besar-besaran. Uang besar-besaran yang Anda maksud yang mana? Nggak ada skandal di sini. Kalau ada kementerian dan lembaga, dia mungkin pasang iklan di televisi kah, di media kah, segala macam. Bukannya itu sebuah hal yang wajar? Iya kan? Justru kalau Anda mau beritakan ada pemerintah punya program bersama media, kemudian dia nggak bayar, Anda beritakan itu nggak apa-apa. Iya, justru itu kenapa kebalik-balik? Pikirannya kenapa kebalik-balik? Sesuatu yang dilakukan semestinya dianggap skandal.
dianggap sebagai sebuah kejahatan? Apakah karena nggak kebagian? Nah itu yang rame juga di medsos itu. Tidak, maksud saya akhirnya kan yang keluar di apa di media soal proposal itu kan Mm-mm. akhirnya iya begitu gitu loh. Jadi menurut saya jadi orang yang fair aja. Jangan memframing orang dengan sesuatu yang berasal dari pikiran yang buruk. Mm-mm. Kalau kritik nggak apa-apa. Jadi ada sesuatu yang buruk terjadi, sampaikan nggak apa-apa. Ada kekurangan yang terjadi, sampaikan nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian main hantam kromo gitu. Misalnya nih, ada sebuah pembangunan terus di ujungnya ada masalah nih. Misalnya kita lagi ada pembangunan sekitar 1 hektar. Ada 100 meter persegi bermasalah misalnya. Bukan proyek itu gagal. Ini kan gampang sekali mencap karena begitu ada masalah di salah satu sudut, kemudian dibilang proyeknya gagal. Enggak, ada masalah di ujung itu. Ya. Ini kan seolah-olah nih, ini kita lagi bikin rumah. Atapnya miring. Yang dibenerin bukan atapnya, Mas. Rumahnya dirubuhin, Mas. Bikin lagi dari awal. Dianggap rumahnya gagal. Padahal yang gagal bagian atapnya aja. Ya. Padahal yang miring di bagian atapnya aja nih. Bukan atapnya yang diganti, rumahnya dirubuhin lagi dari awal. Nah, ini cara berpikir kayak gitu yang saya lihat hari ini. Jadi kita sih pengennya cara berpikir yang benar aja. Kenapa begitu sulit untuk jadi orang yang dengan cara berpikir yang benar aja, yang fair aja. Dan Gitu. itu untuk misalnya terkait dengan soal klaim Tempo, klaim bocor halus bahwa ada penggalangan kampanye besar-besaran itu mereka pakai bukti ya, dan juga para pendukung netizen yang mendukung itu pakai bukti dengan sejumlah baliho dan poster yang dipasang oleh Projo ya, kalau nggak salah. Tapi kan itu bukan kerja pemerintah. Nah itu makanya, nggak itu dipakai. Tuh kan buktinya bahwa itu penggalangan gitu. Ya tapi kan pemerintah nggak ada ngerjain itu. Kalau itu kan tanyakan kepada organisasi pendukung dong. Betul ya. Kan nggak ada dana pemerintah, nggak ada program pemerintah untuk melakukan yang kayak gitu tadi. Itu kayak semuanya kayak disambung-sambungin aja semua. Kalau Projo ya itu kegiatannya Projo. Projo itu organisasi pro Jokowi. Mereka melakukan itu ya itu urusannya Projo. Pemerintah nggak ada melakukan kayak gitu. Kemudian diiyakan semua, enggak. Cek aja, katanya Tempo punya catatan rapatnya. Buka aja catatan rapatnya. Ada sesuatu kalimat yang buruk nggak di catatan rapat itu? Kalau betul. Karena itu terbuka aja. Maksudnya nggak ada yang ini. Jadi nggak ada. Ya kalau Projo ngucapin terima kasih kan bukan pemerintah. Dan itu kan juga digambarkan bahwa yang di baliho itu hanya 3 orang. Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Kiai Ma'ruf nggak ada gitu. Jadi yang bikin itu siapa? Ya itu yang bikin Projo kan gitu. Itu kan Projo. Iya. Ya, maksud saya itu bukan pemerintah betul, gitu. Betul. Jadi itu ide makanya itu. Nah, terus juga ini udah misalnya gini, jangan ke Projo, Cokro deh. Bikin baliho yang sama. Itu kan Cokro, bukan pemerintah. Sesimpel itu gitu loh. Masa untuk membedakan hal yang sangat simpel itu juga nggak bisa gitu loh. Karena pikiran yang buruk itu tadi nanti semua disapu rata begitu. Misalnya partai politik nanti ada yang ngucapin kayak gitu juga. Itu kan urusan partai politik itu. Pemerintah enggak. Itu loh. Jadi pisah-pisahkan lah gitu. Ini entitasnya banyak nih. Jadi nggak semuanya kemudian yang dilakukan pemerintah, Yang dilakukan oleh Projo itu urusannya Projo karena juga beda ini. Benar-benar dua hal yang sangat berbeda ini gitu. Dan itu saya kira ya pangkal dari framing semacam itu tuh kan adanya anggapan atau keyakinan bahwa Jokowi ini adalah perusak demokrasi dan berusaha menutupinya dengan bikin memoles. Ya, istilahnya kan memoles prestasi kinerjanya dengan sebuah keberhasilan gitu. Itu cara untuk menutupi hakikat Jokowi sebagai perusak demokrasi gitu. Itu kan narasinya kan seperti itu. Kalau itu sih biarin aja lah gitu ya. Maksudnya saya juga merasa teman-teman itu menganggap demokrasi itu tujuan. Nggak ada dalam cantuman bernegara kita demokrasi itu adalah tujuan. Demokrasi itu pilihan. Pilihan kita berbangsa dan bernegara sekarang dengan jalan demokrasi. Dan menurut saya demokrasi kita berjalan dengan sangat baik. Ada orang yang nggak puas, ya nggak apa-apa. Memang demokrasi menampung ketidakpuasan kok.
ada orang yang kalah dan sakit hati, ya nggak apa-apa. Karena demokrasi juga mensyaratkan mungkin akan ada yang kalah dan ada yang sakit hati, Mhm, nggak mhm, apa-apa. Tapi menunjuk orang sebagai perusak demokrasi, terus kemudian ditutupi dengan ini tuh konspiratif sekali. mhm. Dan buktinya approval ratingnya Pak Jokowi nggak terganggu kok, Iya. gitu. Nggak Da terganggu. dan cara mereka menanggapi soal hasil survei yang menunjukkan approval rating 75% itu Itu adalah ya, nah dia itu bilang, "Yang disurvei kan hanya kelompok-kelompok yang tertentu, ya kan yang begitu selalu mereka selalu mikir. begitu." Yang disurvei waktu Prabowo menang kan cuma kelompok-kelompok pendukung mereka aja. Iya. Buktinya kalian kalah kan. Jadi sudah terbukti lah dalam 20 tahun terakhir lah. Dalam 20 terakhir orang yang nggak percaya survei itu kalah. Ya. Dan hari ini mereka nggak percaya survei ya nggak apa-apa. Mau stay kalah ya nggak apa-apa juga. Mhm, Mau mhm, stay mhm. gagal juga nggak apa-apa juga gitu. Udah dibuktikan 20 tahun kurang kurang lama apa tuh membuktikan bahwa orang yang nggak percaya survei itu kalah. Iya. Dan biasanya Sudah nggak berapa percaya. kali? Ini kan sudah sekian ratus kali Iya. mungkin survei terbukti benar. Ya mungkin ada 1 kali, 2 kali kalah. Tapi Mhm, kan kalau mhm. dihitung nih timbangannya, mungkin 99% survei benar. Jangan dilihat yang survei yang salah, 99% benar ini. Mhm, mhm. Kemudian itu kalau Anda nggak percaya nggak apa-apa, nggak ada kewajiban, Anda juga nggak dosa. Kalau Anda nggak percaya survei, yang pasti itu Anda kalah aja. Mhm, Kalau Anda mhm. nggak percaya survei, Anda akan terus jadi orang-orang yang apa ya, mendengungkan sakit hati dan kemarahan. Anda nggak percaya sama survei. Denial ya, Iya, yang sesederhana selalu itu aja sih ya, menurut ya. saya. Dalam konteks demokrasi sesederhana itu aja. Nah, ini menarik nih Bung, Uda Hasan ya, terkait dengan, bagaimana Bocor Alus Tempo melakukan framing, dan ini kan bukan hanya Bocor Alus Hmm, ya, tentang Jokowi ya. hmm, Ini kan saya mau mengaitkan dengan, KKK itu sendiri hmm, sebagai lembaga yang kalau saya nggak salah tangkap kan memberitakan atau menceritakan keberhasilan atau capaian hmm, presiden atau pemerintah ya, dan semacam progress report lah ya, hmm, dari pekerjaan, hmm. pemerintah gitu. Nah, tapi kan yang saat ini kita hadapi ini kan bukan hanya soal-soal yang, terkait dengan komunikasi, tapi juga dengan framing. Hmm, Framing itu ya seperti itu, jadi mereka menawarkan alternatif reality gitu hmm. kan. Kalau udah kan Bung Hasan kan menyebut misalnya yang perlu diperangi itu adalah disinformasi, fitnah, Fitnah, dan kebencian. kebencian gitu kan. Tapi juga ada framing ini yang mereka malah justru merasa tidak melakukan DFK gitu Hmm. loh. Nah, ini gimana menurut, Bung Hasan ini ya, bagaimana soal framing Jadi semacam nanti itu? mungkin memang kita harus antisipasi itu dua. Pertama DFK, yang kedua tuh RCB namanya. Ada lagi nih ya. Iya, RCB itu tadi tuh rezim clickbait itu. Oh, oke. Rezim clickbait ya, ya. Rezim clickbait itu yaitu tadi apa ya, menggoda orang untuk melakukan framing-framing yang seperti tadi. Bahasanya diskusi diganti jadi cawe-cawe. Ah, Ini kan gitu. ya betul. Ya, orang orang lagi rapat dianggap sebagai bentuk penggalangan. Wah, lagi rapat. Hmm, Kalau begitu semua rapat penggalangan dong. Orang lagi ya, rapat ya. dibilang penggalangan. Yang kayak gitu-gitu tuh kan jadi ada pertanyaan yang lucu nih. Kenapa Pak Jokowi akhir-akhir ini rajin sekali meresmikan proyek-proyek di akhir masa jabatan? Apakah ini untuk menutupi kegagalannya atau untuk menutupi stigma buruk dia dalam soal demokrasi sama kayak gitu? Apa alasannya Pak Jokowi meresmikan proyek-proyek akhir-akhir ini? Saya bilang, kalau proyek diresmikan itu artinya proyeknya sudah selesai. Satu-satunya alasan meresmikan proyek adalah proyeknya sudah selesai. Kecuali Anda temukan ada proyek yang nggak selesai, kemudian diresmikan, itu nggak apa-apa jadi berita. Kalau proyeknya sudah selesai, resmikan kenapa harus Anda tanya alasannya? Terus ditanya lagi, tapi kenapa harus akhir-akhir ini? Di akhir-akhir masa jabatan untuk meresmikan? Ya karena barang itu selesainya di akhir masa jabatan. Kalau selesainya 5 tahun lalu, ya 5 tahun lalu diresmikannya gitu. Ini sederhana sekali. Tapi itu tuh, mau Hmm, framing, ini rezim clickbait. ya, rezim Rezim, clickbait ya, ya, rezim ya, ya, clickbait ya. ini, rezim clickbait itu mau cari apa? Mau cari AdSense. Dapat berapa sih AdSense dari clickbait? Tapi dihitung nggak damage-nya ke masyarakat? Kehitung nggak? Dihitung nggak
kerusakan yang timbulkan oleh rezim clickbait itu terhadap pikiran masyarakat, terhadap pikiran anak-anak kita, terhadap pikiran generasi-generasi penerus kita, yang kemudian terbiasa dengan pikiran buruk. Mereka bilang ini bagian dari kontrol terhadap pemerintah. Kontrol terhadap pemerintah bukan dengan pikiran buruk dan sumpah serapal. Bukan dengan mengadu domba orang loh. Kemudian kalau diadu domba misalnya orang, ini kan misalnya pernyataan Kiai Ma'ruf dialamatkan kepada Pak Jokowi, itu kan adu domba. Kalau misalnya terjadi damage, siapa yang tanggung jawab? Jadi itu pernyataan Kiai Ma'ruf baru-baru ini ya? Iya, itu kalau misalnya ya, menyebabkan ada gesekan politik ini, siapa yang tanggung jawab? Anda mungkin tinggal tunggu minta maaf aja, tapi kerusakan bangsa siapa yang ngurus? Siapa yang harus tanggung jawab? Terus kemudian mereka lepaskan, ya ini kan bagian dari kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat tuh nggak bisa Anda pakai untuk merusak bangsa. Makanya saya sering contoh, ini kalau kebebasan berpendapat tuh nggak boleh semua orang teriak seenak-enaknya. Misalnya gini, dalam sebuah bioskop nih lagi rame nih, terus ada orang iseng, kebakaran, katanya. Terus orang lari keluar. Injek-injekan, ada yang luka, ada yang patah, ada yang apa segala macam. Karena buru-buru atau teriak bom gitu. Ada bom gitu. Orang lari keluar pintu. Terus ada yang keinjek-injek, ada yang patah, ada yang apa, ada yang luka dan segala macam. Siapa yang tanggung jawab itu? Terus orangnya boleh ngaku, oh, kan gue bebas bicara. Salah sendiri kalian percaya. Kan gue gak paksa kalian bicara. Nggak bisa kayak gitu. Makanya itu harus ada tanggung jawab itu penting. Ya, betul. Freedom penting, tapi tanggung jawab juga. Kalau nggak kita akan terjerumus seperti negara lain yang ngaku kampion demokrasi itu, yang nggak terjebatani lagi. Kita udah nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah itu. Yang berseberangan itu udah nggak saling percaya lagi. Negara yang advance loh demokrasinya itu. Negaranya advance. Polarisasinya begitu kuat. Iya. Gitu ya. Kita mau kayak gitu. Oh sorry kalau gitu. Kita nggak mau negara kita kayak gitu. Ya, kita maunya berbeda cara aja. Tapi nggak dalam rangka bermusuhan. Kita berbeda strategi aja. Tapi tidak untuk berpecah belah. Kita mau berbeda, ya, berbeda pilihan politik aja. Tapi bukan untuk disintegrasi bangsa. Karena kalau itu yang mau kita contoh, tinggal tunggu waktunya aja disintegrasi bangsa. Nggak ada trust kan? Bangsa ini diikat dengan apa sih? Dengan trust. Ini kan imagine community. Komunitas yang dibayangkan bangsa itu. Apalagi bangsa kita. Yang dulunya nggak punya pengalaman sebagai sebuah bangsa kita. Kemudian kita membayangkan diri kita sebagai sebuah bangsa. Kalau distrust ini yang kemudian jadi dominan, mudah sekali negara kita pecah. Mudah sekali negara kita lalu siapa yang tanggung jawab? Terus yang bertanggung jawab kemudian bilang, ini kan gue cuman mengaplikasikan kebebasan berbicara. Enggak dong, gitu. Enggak ada itu punya alasan kayak gitu. Kita harus punya tanggung jawab. Nah itu kalau misalnya dalam konteks sekarang ya, misalnya terutama di medsos ya, itu kan yang terjadi itu kan kayak kuat-kuatan narasi ya. Jadi ini kayak apa? Kalau dulu ada istilah Ghazwil Fikr gitu ya. Jadi perang wacana, perang narasi. Nah, masalahnya adalah yang sering kita jumpai itu orang yang kelompok yang mendukung narasinya pemerintah itu selalu dicap buzzer RP, ceboker, apalah gitu ya. Jadi seakan-akan mereka ini yang mewakili kebenaran gitu ya, dan pemerintah ini ya memang selalu mewakili yang melakukan propaganda gitu. Dan ini mengingatkan saya pada pernyataan Rocky Gerung yang sempat ramai dulu soal hoax gitu kan. Dia bilang justru produsen terbesar hoax, produsen terbesar DFK gitu misalnya ya, itu pemerintah, karena pemerintah yang punya agen, punya peralatan, punya means ya, sarana untuk melakukan propaganda gitu. Menurut Bang Hasan gimana? Gini, kalau negaranya negara kayak Nazi, ya Goebbels itu melakukan hal kayak gitu. Atau negara-negara penjahat kayak Israel gitu. Dia punya doktrin hasbara. Ya deny aja semuanya. Anda belokkan aja semuanya. Tapi negara kita kan negara demokrasi. Gimana caranya negara kemudian memproduksi DFK sementara semua orang bisa periksa? Kan semua orang sekarang bisa periksa apa sih yang tertutup. Jadwal pesawat aja, siapa penumpang pesawat aja bisa diakses orang sekarang. Ya kan? Pesawatnya sudah sampai di mana aja sekarang titiknya bisa lihat. Paket aja, kalau pengiriman dari luar negeri sampai di mana aja ada trackingnya. Betul. Apa yang mau ditutup-tutupi sekarang?
ya kan? Nah, ini kemudian itu muncul dari pikiran buruk. Ini orang ini, kalau dia yang memerintah, kira-kira dia akan melakukan itu. Iya 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 iya. Loh, negara ini ingin mempersatukan. Kita ini loh, mau jadi negara maju. Kita ini mau melompat jadi negara maju. Jadi pemerintah akan berusaha sebaik-baiknya supaya kita jadi negara maju. Kalau kita jadi negara maju itu artinya pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu yang benar buat masyarakat, buat negara. Kalau ada masalah, ada sesuatu yang jadi problem, diberitakan itu no problem. Tapi jangan tuduh niat jahat, jangan tuduh ini gagal. Hmm. Ya belum dikerjakan aja sekarang udah ada yang bilang gagal gitu. Oh, pemerintah ini akan gagal. Belum dilantik pemerintahnya. Sudah terlalu banyak gitu. Ya. Ada sotoy-sotoynya, kemudian menyampaikan penilaian yang nggak bertanggung jawab. Judgment-nya berdasarkan apa? Gitu. Jadi menurut saya, ya pemerintah ya itu berusaha, ini posisi kita nanti, berusaha menyampaikan capaian pemerintah. Kita akan berusaha untuk ngasih tahu pemerintah sudah melakukan apa. Dan pemerintah nggak mungkin menyerang. Ya kan? Tapi kita lebih banyak sifatnya nanti mengklarifikasi, meluruskan. Di samping menyampaikan capaian, tapi kalau ada kesalahpahaman ya kita harus luruskan. Kita harus klarifikasi. Tapi masyarakat juga harus kita sadarkan. Nah, tapi memang nggak bisa dalam jangka pendek. Ini kan kita harus menyadarkan orang untuk kemudian juga punya cara pikir yang lurus dan fair. Dan ini bagian dari dakwah lah. Ini jalan panjang nih kayak gini. Karena kemajuan teknologi informasi tiba-tiba membuka semua orang bisa bersuara nih. Bisa jadi sumber informasi sekaligus konsumen informasi dalam waktu yang bersamaan. Orang yang nggak perlu punya track record pendidikan jurnalistik aja bisa jadi pemberi kabar dia sekarang. Kan gitu kan? Dengan judul suka-suka dia, dengan sudut pandang suka-suka dia, bahkan dengan pernyataan suka-suka dia. Entahkah itu fakta atau enggak ada konsekuensi. Iya, betul. Tapi malah dia punya banyak pengikut. Karena ngasih makan ego kebencian tadi itu. Ngasih makan pikiran-pikiran buruk itu. Orang yang terbiasa dengan pikiran buruk, kalau hari ini nggak ada berita buruk yang mampir di kepala dia, sakit dia. Karena yang mau dia konsumsi ya berita buruk itu. Kalau nggak ada berita buruk hari itu, sakit dia. Nah, kalau kayak gini kan, negara kita jadi nggak benar nih. Kalau makin besar orang-orang, nah ini program dakwahnya penting nih. Program dakwah untuk menangkal DFK dan RCB tadi itu penting tuh. Nah, dalam konteks itu ya, Bung Hasan ya, kan kalau idealnya itu kan di dalam free market of ideas atau free market of information gitu misalnya, kan misalnya adu informasi nih, satu pihak melawan satu pihak lain, terus sama-sama sepakat, oh ternyata ada informasi yang benar, ini yang salah gitu, yang salah kemudian ngaku gitu kan. Oke, salah, kita ambil yang benar dari manapun. Kan idealnya informasi yang benar dari manapun harus diambil. Gitu. Nah, tapi kan yang terjadi situasinya nggak seperti itu sekarang kan, yang tadi saya sebut sebagai apa ya, mungkin stigmatisasi atau labeling itu loh. Jadi kalau yang dukung pemerintah itu langsung dicap ceboker atau buzzer RP ya. Itu gimana dealing dengan soal semacam itu? Iya, mungkin bukan menyadarkan itu kan memang nggak gampang. Ya kalau saya langsung diskusi sama mereka bilang saya penjilat, saya bilang ya karena Anda gagal aja kan. Karena Anda gagal aja. Kalau Anda yang menang ya Anda yang jadi penjilat. Karena kalimat itu akan mampir ke diri Anda ketika Anda yang menang. Karena Anda akan mati-matian bela kandidat yang Anda dukung kan? Ya kan? Tapi kalau Anda menang, ya Anda akan jadi sesuatu yang Anda omong tadi itu. Kalau orang lain yang menang Anda bilang penjilat, kalau Anda yang menang ya kata-kata itu balik ke Anda kan gitu. Saya bilang gitu. Ya sekarang Anda belum beruntung aja. Dan mungkin di suatu saat nanti Anda berkeinginan untuk jadi orang ini. Orang yang Anda label dengan kata-kata buruk ini. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang saya dianggap penjilat, menurut saya orang-orang ini pengen berada di posisi saya sebenarnya. Cuman mereka belum kesampaian aja. Iya, karena kalah aja gitu ya. Karena kalah aja kayak gitu. Misalnya. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang sederhana. Makanya saya menolak judgement moral dalam pertarungan kepentingan. Politik ini kan sebagian besar pertarungan kepentingan. Kalau kemudian misalnya dia belum beruntung, bukan karena dia secara moral benar. Karena dia kalah. Bukan berarti yang menang itu secara moral kalah. Salah. Karena kebetulan kita menang.
Jangan dijudge moral loh, tiba-tiba masa orang yang kalah kemudian tiba-tiba merasa secara moral dia yang benar. Ya. Apalagi merasa dia yang pintar, kita yang bodoh gitu. Oh, ini apa orang IQ sekolah. Lah, kalau Anda pintar Anda menang dong. Anda nggak layak merasa lebih pintar kalau Anda kalah. Ya. Karena yang menang aja nggak ngerasa lebih pintar. Tapi kalau kita dianggap bodoh, sekali-sekali kita pengen balas juga kan. Kalau Anda pintar, kenapa Anda kalah? Dan itu kan implisit ya, semacam ada arogansi di situ kan. Karena Ya. kan Terus yang menang ini kan masih mayoritas. Iya, terus alasannya, ya karena masih banyak yang bodoh. Kalau gitu, Anda tidak akan pernah menang. Kenapa? Anda menganggap konstituen ini bodoh. Anda menganggap masyarakat ini bodoh. Kalau begitu, Anda nggak akan pernah menang. Kalau Anda hanya merasa Anda doang yang pintar, masyarakat bodoh, ya Anda nggak akan pernah menang. Anda nggak mau menyelami pikiran mereka. Tidak mau menghayati apa yang menjadi perasaan mereka. Nah, karena Anda nggak bisa itu, nggak bisa juga kita bilang Anda pintar. Menyelami pikiran orang nggak bisa, menghayati perasaan orang nggak bisa, ya nggak bisa juga kita bilang Anda pintar, kan gitu. Jadi merasa ini ukur-ukur juga bayang-bayang. Ya. Dan itu kan tadi yang Bung Hasan bilang bahwa ya masyarakat itu kan punya tolok ukurnya sendiri ya, punya cara ngelihat bahwa mereka misalnya 75% kepuasan Jokowi itu kan bukan berarti ngelihat Jokowi nggak ada kelirunya, nggak ada kurangnya gitu. Ada. Tapi mereka punya timbangan. Ya, istilahnya punya timbangan sendiri kan. Punya timbangan di dalam kepala mereka gitu. Dan timbangan itu valid. Kenapa? Itu pendapat sekian banyak orang kok. Dan kalau mereka tiba-tiba, oh itu kan masyarakat yang disurvei masyarakat yang lebih bodoh dari mereka katanya. Nah itu berarti Anda nggak akan pernah menang. Anda silakan aja bersunyi-sunyi di mana gitu, di kumpulan orang yang Anda nggak pintar, silakan aja gitu. Anda nggak usah membor sama masyarakat kalau kayak gitu. Tapi di sisi lain mereka selalu mengklaim demokratis loh. Demokratis artinya mengatasnamakan rakyat gitu. Nah, jadi kalau esensi demokrasi versi teman-teman ini kan ujungnya kan memang voting. Ya kan? Kalau Anda di voting lebih sedikit ya berarti ide Anda nggak dimakan oleh masyarakat. Dan jangan tuduh orang yang tidak mau voting ide Anda sebagai orang yang tidak pintar. Anda gagal aja menyampaikan ide Anda. Ide kita mungkin sama-sama baik nih. Ide sebelah sini baik, ide sebelah sana juga baik. Kita nggak mau nganggap ide sebelah sana juga jelek, baik. Cuman mereka gagal menyampaikan idenya kepada masyarakat, mungkin karena mereka ngerasa pintar sendiri. Dan anggap orang lain itu bodoh. Ya kalau gitu kita harus ngerasa ini dong. Kita tuh harus bisa ngerasakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bagaimana cara masyarakat melihat. Ya kalau kita ngerasa pintar, kita juga harus nganggap masyarakat pintar. Kalau kita nganggap masyarakat bodoh, Anda juga harus ngerasa diri Anda bodoh. Karena kita bagian dari masyarakat gitu. Kalau mau pintar-pintar sendiri, mengasingkan diri aja. Maksudnya, ya Anda nggak akan menang dalam konteks demokrasi. Anda nggak akan menang kalau ngerasa pintar-pintar sendiri kayak gitu. Dan jangan ikut demokrasi berarti. Jangan ikut demokrasi karena hakikatnya nanti di ujung kalau kita tidak bersepakat kita harus voting. Iya betul. Dan esensinya itu. At the end of the day itu tolok ukurnya. Votingnya itu suara rakyat itu kan itu. Dia berkali-kali mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi dia nggak mau peduli dengan suara rakyat yang banyak ini. Yang sudah memberikan keputusan. Itu kan keputusan. Dan misalnya kalau suara rakyat suara Tuhan, itu keputusan Tuhan juga. Betul. Dia mau mendinai suara rakyat dan suara Tuhan itu. Iya, makanya itu peliknya di situ. Jadi kan standing point dia dalam berpikir itu belum kokoh. Kalau memang konsisten jadi pejuang demokrasi, konsisten jadi aktivis demokrasi, di ujungnya Anda harus konsekuen menerima hasil penilaian demokrasi itu sendiri. Ya, penilaian masyarakat itu kan. Dan ukuran paling ultimate ya, itu kan pemilu. Ya. Maksudnya itulah cara kita melihat bagaimana masyarakat menilai. Gitu. Betul. Pengadilan rakyat itu di situ kan. Di situ. Jadi kan kemarin ada yang bilang wah perlu ada pengadilan rakyat lah. Pemilu itu kan pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat. Dan rakyat sudah memutuskan. Iya betul. Mana yang nggak boleh jadi, mana yang boleh jadi. Tapi kan rakyat juga punya ini. Pak Prabowo itu menunggu mungkin berapa? 20 tahun. Sampai pada satu titik masyarakat menilai Pak Prabowo, oh ya harus Pak Prabowo yang jadi. Iya. Jadi jangan putus asa juga. Saya nggak bilang, makanya jangan marah-marah terus gitu. Anda nggak boleh putus asa.
Kalau benchmark kesabaran tuh sekarang tuh Pak Prabowo. Hmm. Karena sabarnya 20 tahun. Jadi Jangan-jangan kalau baru 1 tahun, 2 tahun jangan aku sabar. jangan-jangan ini kemudian orang teringat pada pernyataan Gus Dur itu kan? Mhm. Lah Orang yang iya, paling ikhlas ya orang yang paling ikhlas. Pak Dia Prabowo. sabar sekali. Dan sekarang orang baru oposisi 1 periode nggak bisa ngaku sabar. Hmm. Karena benchmark kesabaran sekarang tuh 20 tahun loh. It takes a long time. Oke, nah ini Ya. pernyataannya, ini poin yang terakhir nih, Bung Huda, karena kita juga udah cukup lama ngobrol ya. Ini kan beberapa hari lagi, 2 hari lagi ya, ini kan taping kita hari Jumat ya, 2 hari lagi pelantikan kan. Dan kelihatannya nih, meskipun sudah dilantik ya Prabowo Gibran, tapi serangan masif terhadap Gibran ini kayaknya nggak akan berhenti nih. Jadi kayaknya Gibran tetap akan jadi sasaran tembak ya. Dan yang menarik itu yang saya lihat ya, ada nada di mana mereka itu menyerang Gibran demi untuk membela atau menyelamatkan Pak Prabowo, gitu, dari Jokowi efek. Jadi Jokowi ini beban, dan Prabowo itu kalau nanti berkuasa dia akan membawa beban ini, gitu. Makanya harus disingkirkan gitu dengan cara yaitu serangan masif, ada ya kita tahu lah dari Fufu Fafa dan selanjutnya lah gitu. Nah, gimana Bung Hasan melihat ini nih, mengantisipasi soal begini? Saya sih berharap tidak begitu kejadiannya. Oke. Gitu. Dan Prabowo Gibran tuh pasangan. Presiden dan wakil presiden. Jadi tidak bisa berargumentasi bahwa menyerang Gibran demi menyelamatkan Pak Prabowo itu kebohongan yang terlalu telanjang itu. Dan selama ini kan itu juga digaungkan oleh orang yang tidak memilih Prabowo dan juga tidak memilih Gibran, memilih orang lain. Yeah. Orang yang kemarin-kemarin pengen Pak Prabowo kalah, kan gitu. Yeah. Jadi nggak masuk akal. Argumentasi itu tentu nggak bisa diterima. Jadi kalau saya sih berharap kekhawatiran ini nggak benar ya. Saya sih lebih berharap ke depan itu negara kita bisa rukun. Negara kita tuh bisa berdebat soal cara, oke. Berdebat soal strategi, oke. Berdebat soal pilihan-pilihan, oke. Tapi menebar kebencian, sudahilah. Kita ini nggak ada tuh negara baju yang kemudian dia tersandera oleh kebencian antar kelompok segala macam, enggak. Yang ada tuh negara menuju bubar aja. Kecuali memang itu yang dicita-citakan. Berarti Anda nggak cinta negara ini, kan gitu aja. Kita berdebatnya soal itu aja nanti. Beda cara, beda pilihan, beda strategi. Lebih konstruktif kan? Yeah. Kalau yang digembar-gemborkan adalah soal kebencian individu, kebencian personal, kebencian kelompok, ya nanti kita akan mengikuti kampiun demokrasi itu. Gitu. Ya, kampiun demokrasi itu kan mungkin secara ekonomi negara maju, tapi secara peradaban negara berkembang kayaknya tuh. Karena masih tersandera oleh kebencian antar kelompok itu. Dan kita nggak tahu sampai berapa lama mereka bertahan. Karena dulu, belum 100 tahun mereka udah civil war dulu. Ini kan tinggal menuju gitu lagi juga kalau ngelihat naga-naganya kan. Polarisasinya makin runcing. Polarisasinya. Nah, kita itu mungkin, ya kita belum 100 tahun nih. Dan ini harus kita atasi segera. Karena kalau kita nggak mau sadar bahwa ini akan menjerumuskan bangsa kepada disintegrasi, ya nanti kita akan di ujungnya akan kerepotan untuk mengatasinya. Gitu. Jadi menurut saya semoga ini nggak seperti itulah. Ya, harapan kita begitu. Nggak Tapi seperti itulah. kan masih kencang tuh soal narasi pemakzulan Gibran. Jadi biarin aja dilantik dulu. Setelah itu kemudian misalnya kayak Refli Harun, terus inilah para penyerang Jokowi. Saya anggapnya gini, mereka kan mengatasnamakan selalu tokoh-tokoh kebangsaan, bikin diskusi kebangsaan, bikin dialog kebangsaan. Tapi saya sebenarnya merasa itu diskusi 200 orang. Pikiran 200 orang. Ya. Dialog 200 orang gitu, dan itu kebencian 200 orang itu gitu. Atau kalau mereka 500 ya kebencian 500 orang itu gitu. Jadi bukan kebangsaan nih konteksnya. Itu kayaknya terlalu gegap gempita kalau mereka harus mengklaim mereka mewakili suara kebangsaan. Jadi ya, tapi ini kan konsekuensi demokrasi kan. Kita harus terima keberadaan ada kelompok-kelompok yang seperti itu gitu. Tapi ya
yang bisa dilakukan oleh negara itu menyadarkan mereka, ngasih tahu mereka bahwa itu bukan tindakan yang bijak, itu bukan sesuatu yang benar. Tapi kita kan nggak bisa, maksudnya melarang ada orang yang kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, suara-suara kayak gitu ya kita dengerin aja gitu. Mungkin itu gunanya kita punya kuping gitu loh. Iya, iya. Atau itu mungkin gunanya juga supaya kita punya alasan untuk tiap saat mengasah perasaan, mengasah pikiran, supaya kita nggak terlalu jauh terlepas misalnya dari realita. Oh, ternyata ada suara-suara seperti Hmm, ini. hmm, hmm. Ada suara-suara seperti ini. Kalau tiba-tiba itu benar, kritiknya pasti jadi masukan. Iya. Tapi kalau yang nggak benar ya kita Hmm, abaikan hmm. lah. Gitu. Dan dalam narasi mereka itu kan gini, selain bahwa tujuannya itu untuk melindungi atau tanda kutip menyelamatkan Prabowo dari Jokowi dan keluarganya, itu juga bahwa Prabowo sekarang ini kan belum menampilkan dirinya, gitu ya. Jadi itu Prabowo belum menjadi dirinya sendirilah Ya, gitu. itu kan harapan Jadi mereka. begitu nanti dilantik katanya, itu nanti Prabowo akan harapan mereka akan kemudian distancing dari Jokowi gitu. Terus Iya. nah dari situlah sarana untuk mengadili Jokowi, memakzulkan Gibran dan seterusnya gitu. Jadi itu. Ya, berarti mereka tidak kenal Pak Prabowo. Oh. Ya, Pak Prabowo tentu akan jadi presiden. Ya. Dan once orang jadi presiden, dia akan jadi presiden. Tentu dia akan menunjukkan dirinya sebagai presiden. Semua orang begitu. Pak Jokowi begitu jadi presiden, ya beliau presiden. Pak SBY begitu beliau jadi presiden, ya beliau presiden. Walaupun misalnya Pak SBY pernah jadi bawahan Bu Mega gitu. Pak Jokowi pernah jadi anggotanya Bu Mega, tapi begitu jadi presiden, ya beliau jadi presiden. Pak Prabowo begitu juga, pernah jadi bawahannya Pak Jokowi, tapi sekali jadi presiden tentu akan jadi, begitu kita menempatkan kepemimpinan di dalam berbangsa dan bernegara akan seperti itu. Tapi Anda punya harapan-harapan buruk itu, ya kurang-kurangilah gitu. Punya harapan-harapan buruk kayak gitu sebaiknya dikurangi aja. Karena kita mau negara kita baik-baik ke depan, ya. Kita mau negara kita elit-elitnya bersatu, masyarakatnya juga bersatu untuk kemajuan. Kita boleh berbeda? Oh ya boleh dong. Tapi kan kita debat soal apa sih? Debat soal cara, oke. Debat soal pilihan strategi, oke. Debat soal pilihan politik bahkan ya oke gitu. Tapi bukan yang tadi-tadi kayak gitu. Ya, 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 ya. Bukan dengan kasih makan kebencian, ngasih makan kegelisahan, ngasih makan iri dan dengki, bukan itu yang kita mau kasih makan. Nah, sejauh ini menurut saya mungkin itu celetukan-celetukan beberapa orang, tapi ke depan saya yakin pemerintahnya akan jauh lebih baik, akan solid, dan memang akan ada suara-suara begitu, tapi ya biarkan aja itu jadi suara-suara di luar yang mungkin suatu kali mungkin akan menyadarkan kita gitu loh. Menyadarkan kita, ya ada orang-orang yang perlu diperhatikan, ada orang-orang yang ya kenyataan kan, kenyataan yang harus dihadapi aja gitu. Kita kan bukan negara seperti RRC gitu, yang ada suara sumbang hilang orangnya gitu. Atau misalnya negara lain yang mana gitu, kalau ada suara sumbang kemudian, atau misalnya negara yang menerapkan kan ada orang yang bisa di internal security gitu nanti. Kalau dia kritik-kritik pemerintah, tiba-tiba udah jemput aja ke rumah tanpa pengadilan kan, tanpa surat polisi gitu, bisa dijemput aja ke rumah. Kita kan nggak begitu. Kita kan konsisten dan konsekuen di jalan demokrasi. Tapi jalan demokrasi Indonesia. Bukan jalan demokrasi yang harus mengikuti ukuran-ukuran negara lain. Karena tumbuhnya juga beda. Proses tumbuhnya juga beda. Karakter bangsanya juga beda. Dasar negaranya juga beda. Karena konsep demokrasi kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada banyak sekali episode yang apa-apa tuh musyawarah mufakat aja. Dan itu mungkin nggak akan ditemui di negara demokrasi lain. Kenapa? Ya udah, begitu musyawarah mufakat, ini jadi ketua MPR. Musyawarah mufakat, ini jadi ketua DPR. Musyawarah mufakat semua, ini kepala BIN-nya kan gitu. Bisa terjadi. Ada musyawarah mufakat untuk, wah ini undang-undangnya ketok palu. Jadi kita ada proses musyawarah untuk mufakat itu di kita ada. Di negara lain mungkin nggak ada. Tapi kalau kita nggak tercapai mufakat, boleh kita voting? Boleh. Dan nggak semuanya kemudian dilihat sebagai ini gejala kartel gitu ya, kartelisasi politik. Di mana kemudian elit-elit itu berembuk untuk berebut kue kekuasaan gitu ya. Dua orang saja di dalam politik itu pasti ada perbedaan. Apalagi banyak orang.
apalagi organisasi-organisasi politik, apalagi kekuatan-kekuatan politik. Jadi terlalu banyak celah untuk berbeda. Jadi anggapan-anggapan itu tuh lebih kepada konspirasi. Ini konspirasi konglomerat-konglomerat. Dia pikir konglomerat-konglomerat itu satu sama lain akur. Iya. Mereka punya perbedaan-perbedaan dan Betul. kepentingan masing-masing. Ini apa konspirasi para elit politik ini? Dia pikir elit politik itu akur semua dalam banyak hal. Enggak juga. Punya kepentingan masing-masing. Cuman untuk bangsa dan negara, kalau bisa sepakat kenapa enggak? Lebih ke sana sih menurut saya. Gitu. Ya. Jadi kita ubahlah cara melihat bangsa dan negara itu, kita ubah. Gitu. Iya. Nah ini yang paling terakhir nih. Saya mau kembali ke tweetnya Bung Hasan ya, tentang orang pikiran buruk yang melahirkan tanduk yang bisa menusuk dirinya sendiri gitu ya. Terus ada gambar, kan Anda pakai gambar itu, kepala pakai tanduk gitu. Bisa diceritakan nggak itu metafor itu dari mana, atau bagaimana Anda analogi semacam itu? Enggak kebayang aja, kan saya sering lihat itu ada beberapa jenis hewan yang tanduknya memang munculnya nggak normal gitu loh. Yang ada yang mencong kemana gitu, ada satu berdiri gini, ada satu berdiri ini. Ada yang memutar nusuk kepalanya sendiri, kan ada. Saya cuma mengambil itu sebagai analogi bahwa pikiran buruk mungkin suatu saat akan muncul jadi tanduk dan nusuk kepala Anda sendiri. Dan Anda mati ditikam oleh pikiran buruk Anda sendiri. Nah, kita mungkin juga bisa begitu. Kalau kita memelihara pikiran-pikiran buruk ini, suzon-suzonnya, negara kita bisa selesai. Yang saya nggak mau itu aja. Yang kita semua juga pasti nggak mau untuk itu. Tapi bahwa Anda nggak setuju, boleh loh. Ini bedakan pikiran buruk dengan nggak setuju itu kan. Saya sama Mas Hal bisa nggak setuju. Tapi apakah, Sahal jangan mikir kayak itu karena dia punya niat jahat. Nah, itu pikiran buruk. Kan kita beda pikiran, bukan satunya punya niat jahat, satunya punya niat baik. Enggak, beda pikiran. Beda pikiran nggak harus salah satu jahat loh. Dua orang baik juga bisa beda pikiran. Bisa beda strategi. Beda pikiran itu bisa diutarakan dengan keras, dengan apa, itu sah-sah saja dalam demokrasi ya. Sah-sah saja. Gitu. Tapi pikiran buruk itu different. Karena pikiran buruk itu menganggap orang lain jahat. Beda. Different thing gitu ya. Menganggap orang lain jahat. Jadi kalau saya beda sama dia, berarti dia jahat. Nanti kalau dia juga punya pikiran yang sama, kenapa? Gimana? Oh, dia beda sama saya, berarti dia jahat. Enggak, kita cuma beda pikiran. Nah, kalau misalnya beda strategi, kemudian yang satu jahat, enggak. Kita beda strategi. Beda pilihan politik juga gitu. Bukan berarti kita beda politik, kemudian yang situ jahat. Enggak. Nah, ini kan meredefinisi cara berpikir kita terhadap berbangsa dan bernegara. Kita boleh beda pikiran, boleh Mas. Masa nggak boleh? Kita boleh beda strategi, boleh lah. Masa nggak boleh? Cokro punya beda strategi sama saya, boleh. Betul. Tapi bukan berarti Cokro jahat, kemudian saya yang baik atau sebaliknya gitu. Oke, saya kira ini ending yang menarik ini, dan membuat kita harus merenung lagi lah gitu, tentang perbedaan antara beda pikiran dengan jahat, gitu ya, pikiran jahat. Gitu. Oke, terima kasih Hasan Nasbi. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.